Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ade Chandra, SMMM, selaku mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisha Nuraini dengan NPM 22411016 dari kelas Manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas ruang lingkup manajemen keuangan memiliki definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi sumber daya keuangan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dari segi pengelolaan keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi dalam bentuk uang guna mencapai tujuan bersama. Jadi ada perbedaan dari manajemen keuangan dan pengelola keuangan. Manajemen keuangan itu mengawasi sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan pengelolaan keuangan itu dalam bentuk uang guna untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan memiliki fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi merupakan ruang lingkup manajemen keuangan yang mengatur alokasi dana pada berbagai jenis investasi untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, keputusan investasi ini memiliki keuntungan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan investasi, manajemen keuangan harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, biaya modal. Yang kedua, tingkat resiko. Yang ketiga, estimasi keuntungan. Selanjutnya, keputusan pendanaan merupakan keputusan manajemen keuangan dalam ruang lingkup pengelolaan dan peningkatan keuangan dari beberapa sumber modal. Jadi namanya pendanaan memiliki beberapa sumber modal. Kemudian dalam bahasa sederhananya, keputusan pendanaan ini merupakan keputusan finansial yang mengatur jenis sumber dana, periode, biaya, dan pengembalian dari investasi. Yang ketiga, keputusan dividen merupakan aktivitas manajemen keuangan untuk menentukan pembagian dividen kepada pemegang saham perusahaan. Jadi keputusan dividen itu pemegang saham perusahaannya. Kemudian dalam pengembalian keputusan dividen, manajemen keuangan harus mempertimbangkan proporsi yang tepat antara dividen dan laba ditahan agar tidak merugikan perusahaan. Kemudian dari fungsi keuangan berkaitan dengan keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk memperoleh dana dan menggunakannya atau mengalokasikan dana tersebut. Kemudian tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh laba atau profit. Sehingga tujuan keuangan secara normatif adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan dapat digunakan untuk menyusun rencana pemasukan dan pengeluaran serta aktivitas-aktivitas lainnya yang berkaitan dalam suatu periode tertentu, serta membuat penganggaran dana secara detail baik pada bagian pemasukan maupun pengeluaran.
Jadi tujuan manajemen itu adalah memaksimalkan nilai perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian asas-asas pembelajaran. Asas-asas pembelajaran ada 4 macam. Yang pertama, asas likuiditas. Mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan lamanya dana digunakan oleh perusahaan. Jadi asas likuiditas ini memperhatikan lamanya dana yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, asas solvabilitas. Mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan faktor psikologis dari calon investor. Yang ketiga, asas rentabilitas mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan konsekuensi kewajiban tersebut. Yang terakhir, keempat, asas kekuasaan mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing memperhatikan kebijakan manajemen keuangan. Selanjutnya, jenis-jenis pembelajaran. Jenis-jenis pembelajaran terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, berdasarkan aktivitasnya, yaitu pembelanjaan aktif. Merupakan aktivitas untuk meninvestasikan dana. Yang kedua, pembelanjaan pasif merupakan aktivitas untuk memperoleh dana. Jadi ada perbedaan dari pembelanjaan aktif dan pasif. Yang aktif itu menginvestasikan dana, sedangkan yang pasif adalah memperoleh dana. Sedangkan berdasarkan dari sumber dana, yaitu pembelanjaan internal merupakan sumber dana berdasarkan dari dalam perusahaan. Sedangkan pembelanjaan eksternal merupakan sumber dana berasal dari luar perusahaan. Jadi namanya internal itu dari dalam, yang eksternal itu dari luar perusahaan. Selanjutnya, sumber-sumber dana perusahaan. Sumber internal yaitu sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, meliputi laba yang ditahan dan akumulasi penyusutan. Yang kedua, sumber eksternal yaitu sumber dananya saja. Jadi kalau misalnya sumber internal itu memiliki dari bentuk hasil sendiri dari perusahaan itu sendiri, kalau misalnya eksternal itu dari sumber dananya saja. Pada kesimpulan ini, kesimpulan ruang lingkup manajemen keuangan serta fungsi dan tanggung jawabnya dalam perusahaan sangat penting. Mulai dari merencanakan keuangan, mencari modal, mengelola, dan mengawasi, sehingga melaporkan keuangan. Semua tugas dari manajemen keuangan itu sangat vital. Secara umum, manajemen keuangan punya 3 aktivitas utama, yaitu memperoleh dana, menggunakan dana, dan yang terakhir mengelola aset. Dana yang didapat oleh perusahaan bisa didapat dari berbagai sumber, baik dari internal maupun dari eksternal. Modal bisa dari dana perusahaan atau pinjaman atau investasi dari pemegang saham. Setelah dana diperoleh, perusahaan akan memanfaatkan dana menjadi aset. Terakhir, manajemen keuangan akan memperoleh aset menjadi nilai yang memberi manfaat perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.